Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, walafiat, tetap semangat dalam kesejahteraan, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga segala yang panjenengan rindukan dan harapkan, semua yang baik, berkenan pada Tuhan, menjadi berkat untuk panjenengan dimanapun berada. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui, maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, luar biasa bacaan Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk berjaga-jaga, setia, dan bijaksana. Siapa saja yang didapati sang tuan dalam keadaan berjaga-jaga, menghayati kesetiaan dan hidup dalam kebijaksanaan, akan mendapatkan berkat yang berlipat-lipat. Namun, dalam kenyataannya, tidak mudah untuk tetap berjaga-jaga dalam kesetiaan dan kebijaksanaan. Terkadang hidup kita juga ditandai dengan kelelahan, lelah atau bosan, apalagi menunggu lama itu sesuatu yang melelahkan dan membosankan. Namun demikian, kita diajak untuk tidak terjebak dalam
belenggu kelelahan dan kebosanan itu. Kita diajak untuk tetap kreatif, murah hati, berinovasi, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam situasi apapun, termasuk juga di saat-saat kita merasa lelah dan bosan menunggu sesuatu. Di masa pandemi ini, suasana lelah dan bosan menunggu kapan pandemi ini akan berakhir juga membuat kita bisa jadi dibelenggu dengan berbagai macam hal yang membuat kita menjadi tidak setia, menjadi tidak bijaksana, bahkan kurang waspada dan berjaga-jaga. Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, agar kita tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tetap bertekun, berjaga-jaga dalam kesetiaan dan kebijaksanaan. Hati kita dipanggil untuk terus-menerus terarah, menantikan kedatangannya yang saat dan waktunya tidak kita ketahui, dan itu bisa terjadi setiap saat, kapan saja. Maka solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Yesus dalam perumpamaan Injil hari ini adalah berjaga-jaga, setia, dan bijaksana. Mengikuti Yesus juga sama. Komitmen awal kita untuk menjalani kehidupan bersama Kristus dapat mulai meredup ketika hal-hal lain menggantikan fokus dan konsentrasi kita pada Kristus yang kita imani, yang kita ikuti. Doa-doa mulai terabaikan, penghayatan sakramen-sakramen juga mulai terbengkelai, dan itu bisa membuat hidup kita menjadi kacau. Yesus memberitahu kita untuk tidak berpuas diri, tetapi sekali lagi dengan rendah hati, berjaga-jaga, setia, dan bijaksana. Apa artinya menjadi hamba yang berjaga-jaga, setia, dan bijaksana? Dalam perumpamaan Injil hari ini jelas, mereka adalah orang-orang yang memperlakukan sesama dengan sikap hormat, tetap melayani dengan kemurahan hati, memberikan perhatian dan kepedulian kepada sesama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berjaga-jaga, setia, dan bijaksana dalam konteks menjaga rumah bersama dapat kita mengerti seturut ajaran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si dengan kepedulian merawat alam semesta ini dan memperhatikan, menolong, berbela rasa, membangun solidaritas dengan saudari-saudara kita yang paling menderita ketika bumi sebagai rumah bersama dirusak dan dihancurkan oleh egoisme eksploitatif, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dengan mengabaikan generasi mendatang yang menjadi tanggung jawab kita. Itulah contoh konkret tantangan saat ini. Bersama Paus Fransiskus dan bersama para pejuang lingkungan yang merawat, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, setia, bijaksana, merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam